Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ahmad dengan NIM I012252A6. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pengantar ilmu hukum. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu klasifikasi hukum atau golongan hukum. Baik, ada dua jenis hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Ada 5 jenis-jenis hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang atau disebut sebagai Wittenrecht adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan atau disebut juga sebagai Gewoonte en Aanrecht adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat. Yang ketiga, hukum traktat. Hukum traktat atau disebut juga sebagai Traktatenrecht adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi atau disebut juga sebagai Jurisprudentenrecht adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dan memberi putusan dalam pengadilan. Yang kelima, hukum ilmu. Hukum ilmu atau disebut juga sebagai Wetenschapsrecht adalah jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Ada 2 jenis hukum berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, hukum yang memaksa. Yang dimaksud hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Yang kedua, hukum yang mengatur. Yang dimaksud dengan hukum adalah jenis hukum yang dapat dikesampaikan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam satu perjanjian. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada 3 jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Yang ketiga, hukum asing, yakni hukum yang berlakunya di dalam wilayah orang lain. Baik, selanjutnya penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada 2 jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yakni hukum material dan hukum formal. Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya.
Yang kedua, hukum formal. Hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya adalah hukum acara, pidana, KUHP dalam kurung KUHP, hukum acara, perdata, dan sebagainya. Baik, selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem hukum. Sistem hukum adalah ketika seseorang tinggal di suatu wilayah atau bahkan pada suatu negara, pastinya menaati aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah, khususnya negara, memiliki sistem sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Setiap negara pastinya memiliki sistem hukum yang berlaku yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut M.R.M. Myers di dalam buku Algemeen Begrippen van het Burgerrecht mengatakan bahwa hukum merupakan aturan-aturan yang mengandung berbagai pertimbangan kesusilaan untuk kemudian ditunjukkan melalui tingkah laku manusia dalam lingkup masyarakat serta dijadikan pedoman pada penguasa-penguasa negara dalam melaksanakan berbagai tugasnya. Yang selanjutnya, yang kedua, menurut S.M. Amin. S.M. Amin dalam buku Bertamasya ke Alam Hukum mengungkapkan bahwa hukum sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari sanksi dan norma. Adapun tujuan hukum diantaranya adalah mengadakan ketertiban dalam suatu pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban kemudian terjaga. Yang ketiga, menurut JCT Simorangkir dan Werjono Satroparnoto dalam pelajaran hukum, Indonesia menyatakan bahwa hukum sebagai suatu peraturan yang sifatnya memaksa serta menentukan tingkah laku manusia dalam suatu lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran peraturan-peraturan tadi ini kemudian akan berakibat diambilnya tindakan pada suatu hukum tertentu. Selanjutnya, komponen sistem hukum. Setiap sistem sendiri mengandung beberapa asas dengan berbagai pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan juga bahwa suatu sistem sesungguhnya tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Oleh karena itu, sifat sistem itu kemudian akan terstruktur secara menyeluruh pada setiap komponen-komponennya serta saling bekerja sama dalam hubungan fungsi nasional. Hukum sebagai suatu sistem artinya suatu tatanan yang teratur yang berasal dari aturan-aturan hidup dalam bermasyarakat. Misalnya, pada suatu hukum perdata sebagai sistem hukum positif. Sumber-sumber yang menjadi kaidah atau peraturan kemasyarakatan diantaranya adalah norma agama sebagai suatu peraturan hidup yang berisi perintah serta larangan dan bersumber dari Yang Maha Kuasa. Contohnya adalah jangan membunuh, selalu menghormati orang tua, berdoa, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa jenis sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon. Yang ketiga, sistem hukum adat atau kebiasaan. Yang keempat, sistem hukum agama. Yang kelima, sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia sebagai perpaduan beberapa sistem yang sudah ada seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa.
Dalam hal ini, sistem hukum Eropa bisa masuk Indonesia sebagian besar dari Belanda karena sudah menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Indonesia sendiri memiliki 3 sistem hukum yang sedang berlaku, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Yang pertama, struktur hukum. Struktur hukum atau legal structure adalah institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contohnya dapat dilihat pada struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan banding, serta pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim, dan integrated justice system. Yang kedua, substansi hukum. Adapun yang dimaksud dengan substansi hukum atau legal substance adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda. Seseorang yang membeli barang kemudian harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut. Yang ketiga, budaya hukum. Budaya hukum atau legal structure merupakan sikap dan nilai-nilai yang saling terkait dengan tingkah laku bersama dan berhubungan langsung dengan hukum serta lembaga-lembaga negara. Baik, selanjutnya materi yang ketiga atau materi yang terakhir, kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung, Badan Peradilan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Agung merupakan peradilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan. Kewenangannya mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewarga negaraan lembaga negara yang berwenang diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, penghinaan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya ada 4 lingkungan peradilan. Yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan agama,
yang ketiga peradilan militer, yang keempat peradilan tata usaha negara.